Misteri pesugihan keluarga Pak Pradana. Kisah Wasis dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Wasis dan Gali. Wow, kisah dari Mas Rastra Kesatria yang selalu ditunggu-tunggu ya. Dan pada episode kali ini Wasis akan kembali bertemu dengan sosok Kusuma Ningrum atau Ningrum. Waduh, ini teman-teman buat yang belum tahu siapa sosok Ningrum bisa mengikuti episode sebelumnya, yaitu Rumah Makan Saung Pradana. Waduh, dan pada episode kali ini Wasis, Gali, dan juga Cecep akan berangkat ke kota Garut. Ada apa nih di Garut ya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke kota Garut. Pak Pradana terbaring di atas ranjang besar di kamar utamanya. Kamar itu luas, dengan langit-langit yang tinggi, tirai tebal berwarna krem menutupi jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Udara ruangan dingin karena pendingin ruangan menyala sejak pagi, namun keringat terus mengalir dari tubuhnya. Spray putih yang biasanya rapi kini kusut dan lembab. Nafasnya tersengal-sengal, setiap helaan terasa seperti ada benda tajam yang menusuk dari dalam dada. Tubuhnya bergetar, terutama pada bagian kaki dan tangan. Sendi-sendinya terasa seperti dipelintir dari dalam. Rasa sakit itu datang bergelombang, kadang mereda sebentar, lalu kembali menyerang jauh lebih kuat, seolah-olah ada jutaan jarum menembus tulang. Ya Tuhan, suara parau itu keluar dari mulutnya. Kata-kata itu hampir tak terdengar, tenggelam oleh desahan nafas pendek dan berat. Pak Pradana tak lagi mampu duduk. Kepalanya hanya sedikit terangkat oleh dua bantal besar di belakangnya. Matanya setengah terbuka, merah, dan dipenuhi garis-garis pecah. Rambutnya dulu yang selalu tersisir rapi kini menempel di dahi karena keringat yang tak berhenti keluar. Di lehernya tampak urat menonjol setiap kali dia menahan rasa sakit. Lelaki tua itu memejamkan mata, mencoba mengatur nafas, tapi tubuhnya seperti menolak. Rahangnya terkunci, dan dari dalam tenggorokannya terdengar rangan panjang. Jari-jarinya mencengkram spray keras-keras sampai kukunya memutih. Rasa sakit itu naik ke perut, lalu ke dada, kemudian ke bahu dan punggung, terus berputar-putar tanpa arah yang jelas. Tidak ada bagian tubuhnya yang benar-benar bebas dari rasa tersiksa. Di atas nakas di sebelah ranjang terdapat beberapa botol obat, suntikan kecil, dan segelas air yang belum disentuh. Dokter-dokter sudah datang silih berganti, namun tak ada seorang dokter pun yang bisa memecahkan penyakit yang menempel pada dirinya. Mereka hanya memberikan obat penahan nyeri dan vitamin, namun tak ada satupun yang benar-benar berhasil. Rasa sakit itu tetap datang, bahkan semakin parah setiap hari. Pak Pradana membuka mata dan menatap langit-langit kamar. Pandangannya kabur. Ia berusaha fokus, namun dunia terasa berputar. Pusing yang berat membuatnya seperti berada di antara sadar dan tidak. Dia ingin segera pingsan agar tidak merasakan apa-apa, tapi tubuhnya menolak. Kenapa aku belum mati juga?
Gumam pelan hampir tak terdengar. Tidak ada siapapun di kamar itu selain dirinya. Para pembantu dan juga satpam tidak ada yang boleh masuk kecuali dipanggil. Perdana tidak ingin seorang pun melihat dirinya dalam keadaan seperti ini, tak berdaya, gemetar, dan terlihat seperti pecundang. Hidupnya yang selama ini penuh kekuatan, kekuasaan, dan juga kendali, terbiasa memberikan perintah dan melihat orang tunduk. Tidak pernah ia bayangkan suatu hari dia akan terbaring lemah tak lebih dari seorang manusia yang hanya bisa merintih kesakitan. Saat ini dia merasa sudah berada pada batas akhir. Pak Pradana kembali merintih. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Suatu hal yang tidak pernah ia izinkan terjadi sebelumnya. Dia selalu menjaga wibawa, namun kini ia kehilangan segalanya. Dalam pikirannya, dia hanya membayangkan kematian. Tenang, tak ada lagi rasa sakit. Itu satu-satunya hal yang ia harapkan sekarang. Tapi kematian itu tidak pernah datang. Nafasnya meski putus-putus tetap bertahan. Jantungnya berdetak tidak pernah berhenti. Mata lelaki tua itu tetap memejam. Dia berharap ketika nanti membukanya semua ini sudah berakhir. Tapi dia tahu ketika nafasnya kembali memecah, ia masih terjebak dalam tubuh yang terus tersisa. Dan yang paling menakutkan adalah dia tidak tahu sampai kapan akan bertahan. Apakah rasa sakit ini akan membunuhnya perlahan, atau apakah dia akan terjebak dalam keadaan setengah hidup dan setengah mati menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, malam di Jakarta Selatan sudah lewat dari pukul 9. Jalanan di kawasan sebuah perumahan elit itu mulai sepi. Gerbang perumahan besar baru saja ditutup. 3 orang pria keluar dari pos satpam utama setelah pergantian shift. Mereka masih mengenakan seragam biru tua yang dibalut jaket hitam, menambah kesan gagah ketiganya. Ketiganya melangkah santai ke arah jalan raya kecil yang menghubungkan perumahan itu dengan kawasan pemukiman dan deretan warung-warung. Wasis berjalan paling depan. Tubuhnya tegap, wajahnya terlihat tegas meskipun sudah mulai terlihat garis-garis kelelahan. Di sebelah kanan, Gali menguap lebar-lebar sementara tangannya meremas tengkuk. Di belakang mereka, Cecep menyeret langkah dengan malas. Capek banget dinosaurus ini. Sampai sekarang masih kebayang aja suara ibu-ibu yang ribut tadi soal kucing hilang. Kayak nggak ada masalah lain aja di dunia ini, ujar Cecep membuka perbincangan. Wasis menoleh. Namanya juga kita kerja menjaga komplek orang kaya, Cep. Masalah kecil buat mereka bisa jadi masalah besar. Kucing saja bisa bikin panik satu komplek. Alah, emang lebay aja itu Bu Mincesis. Baru kucing yang hilang aja udah bikin heboh satu komplek. Gimana kalau sapi yang hilang? Lah, bisa-bisa gegana dipanggil sama dia. Sungut Gali sebal. Kagak nama urusannya bom atau Kang Gali, sahut Cecep menimpali. Tawa kecil pecah di antara mereka. Tidak terlalu keras, cukup untuk mengusir lelah sesaat. Langkah mereka semakin santai ketika sudah melewati portal terakhir yang membatasi komplek dan jalanan umum. Dari kejauhan terdengar suara motor berlalu lalang, sedikit bising tapi tidak mengganggu. Sis, aku lapar banget ini. Menurutmu kita makan dulu atau pulang dulu ya? Tanya Gali sambil memegangi perut. Terserah, kalau aku ikut aja, jawab Wasis santai. Cecep menyela. Warung nasi Bang Udin masih buka. Biasanya kan dia tutup jam 1. Kita makan dulu aja gimana? Wasis berhenti sebentar, menatap ke arah kanan tempat warung nasi yang dimaksud oleh Cecep. Kayaknya kita makan dulu deh, Sis. Udah lapar banget ini aku. Aku takut pingsan kalau pulang dulu, kata Gali sambil menelan ludah. Gak makan di warungnya Bude Ratmi aja? Tanya Wasis menawarkan pilihan. Aduh Kang Wasis, kalau udah jam segini mah di warungnya Bude Ratmi lauknya udah adem, gak seger lagi, sahut Cecep yang tak sabar melihat wajan yang mengepul di warung milik Bang Udin. Alah udahlah, kita makan di situ aja Sis.
Lamaan, makan aja pakai mikir lama, kata padeku. Hal kecil itu gak usah dipikir terlalu lama. Efisiensi waktu, ujar Galih kesal. Wasis hanya tersenyum mendengar Galih yang sudah mulai bawa-bawa nama padenya. Mereka menyeberangi jalan dengan langkah lebih cepat. Kemudian mereka sudah sampai di depan warung. Pemiliknya lelaki berusia 40 tahunan dengan tubuh agak gemuk dan wajah yang murah senyum. Selamat malam Bang Wasis, Bang Gali, Bang Cecep. Baru kelar kerja ini. Iya Bang Udin. Masih ada nasi gorengnya? Jawab Wasis. Masih lengkap. Nasi goreng, mie goreng, kue tiaw, ayam penyet, semua ada. Mau pesan apaan ini? Gali langsung maju duluan. Nasi goreng pedes level maksimal Bang, sama teh manis hangat. Cecep penyusul. Kalau Cecep mah ayam penyet aja, nasinya tapi 1,5, sambelnya jangan pelit-pelit. Atau Bang Udin minumnya es teh tawar. Wah sisanya mengangguk. Kalau saya nasi goreng biasa, minumnya teh manis hangat ya. Bang Udin mengangguk cepat. Siap, duduk aja dulu pada ya. Mereka duduk di meja paling pojok, dekat kipas angin kecil yang berputar pelan. Ketika sedang duduk dan menunggu pesanan, tiba-tiba handphone milik Wasis berdering dan ketika dilihat, nama Komandan Sugeng sudah tertera di sana. Segera Wasis beranjak keluar dari warung Mang Udin karena di dalam warung agak ramai suara orang mengobrol dan suara denting wajan dan spatula yang beradu. Assalamualaikum, selamat malam. Perintah petunjuk komandan, ujar Wasis dengan posisi badan tegak walau dia tahu Komandan Sugeng tidak melihatnya. Waalaikumsalam. Wasis, besok pagi sekitar jam 8 kamu sama Gali segera merapat ke rumah makan Saung Pradana ya. Sudah ditunggu oleh Mbak Ningrum di sana besok, ujar Komandan Sugeng tanpa basa-basi. Siap komandan, jawab Wasis segas. Kamu temui saja dulu Bu Ningrum ya. Nanti selanjutnya laporkan ke saya apa yang beliau minta. Ingat, jam 8 pagi jangan sampai telat, ujar Komandan Sugeng lagi tak kalah tegas. Siap komandan, perintah dilaksanakan, jawab Wasis yang menyudahi percakapan di telepon itu. Kemudian kembali masuk ke dalam warung. Siapa yang nelpon sis? Tanya Gali sambil menyuap makanannya yang sudah siap. Komandan Sugeng, jawab Wasis sambil menarik piringnya ke depan. Ada apa Kang Wasis? Komandan Sugeng malam-malam telepon, saut Cecep sambil meniup-niup ayam penyetnya yang masih panas. Besok kita perintahkan jam 8 pagi sudah sampai di rumah makan Saung Pradana, jawab Wasis tegas. Siap Kang, besok Cecep bakalan bangun pagi, saut Cecep semangat. Loh, memangnya si Cecep ikut sis? Tanya Gali heran. Oh iya Cep, maaf, yang diperintahkan hanya aku dan Gali. Oh, Wasis mau gitu, katanya Cecep mau diajak kalau ada kerjaan lagi. Ya mau gimana lagi Cep, komandannya itu kan Pak Sugeng, bukan nasi Wasis, saut Gali santai tapi bermaksud meledek. Tapi gak masalah sih, kalau besok pagi kamu mau ikut, kan besok kita masuk malam, ujar Wasis sambil tersenyum. Beneran Kang Wasis, Cecep besok boleh ikut? Ya boleh Cep, jawab Wasis tersenyum. Tapi jangan malu-maluin kamu Cep di sana. Bu Ningrum itu cantik, kamu jangan keganjenan nanti, saut Gali sambil melirik sebal ke arah Cecep. Selesai makan, mereka bertiga pun langsung pulang ke kos-kosan, berniat beristirahat lebih awal karena besok harus bangun lebih pagi. Keesokan paginya, Cecep bangun lebih awal. Terlihat dia sudah siap dengan setelan satpam dibalut jaket hitam, duduk santai menunggu Wasis dan Gali di balkon kos. Tidak lama kemudian, Wasis dan Gali keluar kamar. Mereka siap untuk berangkat. Lah, mau kemana kamu Cep? Tanya Gali kebingungan. Ya mau ikut Kang Gali sama Kang Wasis atuh. Gimana sih? Jawab Cecep tak kalah bingung. Cecep, kita ini kan mau makan-makan di rumah makan Saung Pradana. Kenapa kamu malah pakai setelan satpam begitu sih Cep? Gak keren, saut Gali sambil menyeringai, memamerkan setelan keren dia dan Wasis dengan kemeja dan celana jeans dipadukan sepatu kets kekinian. Lo kirain Cecep mah, kita kan berangkatnya dalam rangka dinas, jadi Cecep pakai seragam. Yaudah, Cecep ganti pakaian dulu. Gak usah Cep, nanti kita telat. Udah begitu aja juga gak apa-apa, gagah kok. Ayo berangkat, saut Wasis mencoba menengahi. Ya,
Kalau kamu ganti baju, kita tinggal, sambung Gali yang makin semangat meledek. Ya udah, ayo berangkat. Mereka datang sesuai perintah Komandan Sugeng. Tidak ada nada mendesak dalam perintah itu, hanya penekanan soal waktu. Jam 8 pagi, mereka harus sudah sampai dan bertemu langsung dengan Bu Ningrum, pihak pengelola rumah makan. Wasis memarkirkan motor dengan rapi di area parkir yang masih lengang. Rumah makan itu tampak bersih dan tertata. Meja-meja sudah disusun, beberapa karyawan terlihat menyapu halaman dan menata kursi di saung. Aroma masakan pagi mulai keluar dari arah dapur belakang. Kayaknya baru persiapan buka ini mah, celetuk Cecep sambil melepas helm. Sok tahu kamu, Cep, saut Gali sambil merapikan rambut yang berantakan setelah memakai helm. Belum sempat mereka melangkah jauh, seorang satpam berseragam keluar dari pos jaga. Wajahnya familiar bagi Wasis dan Gali, tubuhnya tegap, sorot matanya tajam. Assalamualaikum. Selamat pagi nih, Mas Wasis, Mas Gali, sapa pria itu sambil tersenyum. Masih ingat saya kagak nih? Bang Pi kan? Jawab Wasis sambil mengulurkan tangannya. Masih jaga di sini, Bang. Ya masih, Mas, kata Bang Pi, kemudian ikut menjabat tangan mereka satu persatu. Lah, yang satu ini siapa ya? Belum kenal saya. Kenalin, nama saya Pi. Cecep tersenyum sopan. Nama saya Cecep, Bang. Salam kenal juga, Cep. Ya udah ditungguin tuh sama bos. Lanjut Bang Pi. Bos Ningrum udah ada di dalam. Saya anterin masuk yuk. Mereka berjalan masuk melewati ruang makan utama. Pagi itu suasananya berbeda dengan pertemuan mereka dulu. Saat itu rumah makan Saung Perdana terasa tegang dan penuh kewaspadaan. Tapi sekarang cahaya matahari masuk dari sela-sela jendela membuat ruangan terasa hangat dan hidup. Di salah satu saung besar yang berada agak di tengah, seorang perempuan berdiri menunggu. Kusuma Ningrum, rambutnya terikat rapi, mengenakan kemeja sederhana berwarna krem dan celana panjang putih. Wajahnya terlihat segar meski ada kesan hati-hati di dalam sikapnya. Begitu melihat kedatangan Wasis dan Gali, raut wajahnya berubah. Senyuman muncul, bukan senyuman formal, tapi senyum yang terasa tulus. Mas Wasis, Mas Gali, selamat pagi, katanya sambil melangkah mendekat. Pagi Bu Ningrum, gimana Bu? Sehat Bu? Jawab Gali lebih dulu. Alhamdulillah, katanya. Pandangannya sempat singgah sepersekian detik lebih lama ke arah Wasis sebelum beralih ke arah Cecep. Oh iya, kalau Mas yang ini saya belum kenal ya. Siap Bu, nama saya Cecep. Saya anggota baru sebagai tim inti di dalam grup ini, jawab Cecep semangat disambut senyuman manis dari Ningrum. Anggota baru lagi? Kamu itu baru magang, Cep, di tim ini, belum resmi, bisik Gali sebal, sedangkan Wasis hanya tersenyum. Ayo silakan duduk dulu, kata Ningrum sambil menunjuk kursi kayu di dalam saung. Mereka pun duduk. Seorang karyawan datang membawakan minuman dan beberapa piring kecil berisi kue-kue. Suasana terasa santai, tidak seperti pertemuan resmi. Bang Pi akhirnya pergi setelah mereka semua sudah duduk dengan rapi. Terima kasih ya, udah datang pagi-pagi, ujar Ningrum. Siap Bu, kata Wasis singkat. Ningrum tersenyum kecil. Ya, dia masih mengingat betul pertemuan pertama mereka beberapa waktu yang lalu. Saat itu ia dalam keadaan panik dan kelelahan. Wasis dan Gali datang tanpa banyak bicara dan menyelesaikan urusan dengan tenang. Sejak hari itu, rasa aman di rumah makan Saung Pradana kembali perlahan. Oh iya, kalau bukan karena Mas Wasis dan Mas Gali waktu itu, mungkin tempat ini udah tutup deh, kata Ningrum pelan. Gali mengibaskan tangan. Biasa aja itu, kami cuma bantu sebisanya kok Bu. Cecep melirik Wasis. Dia menangkap sesuatu dari cara Ningrum bicara dan memandang. Ada kehangatan yang tidak biasa. Ningrum kemudian menoleh ke arah Wasis. Mas Wasis, gimana kabarnya? Baik, jawab Wasis.
Seperti biasa, suaranya datar, tapi matanya tidak lepas sepenuhnya dari wajah Ningrum. Bagaimana kabar Bu Ningrum? Semuanya juga lancar kan? Alhamdulillah lancar. Ya, sejauh ini lancar. Jawabnya cepat lalu tertawa kecil. Ada jeda singkat. Ningrum meraih cangkir tehnya, menyesap sedikit untuk menutupi rasa gugup. Dalam hatinya, ia menyadari perasaannya sendiri. Ya, sejak pertemuan pertamanya itu, sosok Wasis sering muncul dalam pikirannya. Sikap Wasis yang tenang, caranya berdiri sedikit di depan saat situasi yang tidak pasti, semua itu membekas. Tetapi ia terlalu gengsi untuk menunjukkannya lebih jauh. Oh iya, Mas Wasis masih jaga di perumahan elit itu? Tanyanya berusaha terdengar biasa. Iya, masih sama, jawab Wasis. Kok nggak pernah mampir ke sini sih? Dulu janjinya mau mampir loh, ujar Ningrum dengan senyuman menggoda. Ya maaf Bu, beberapa waktu terakhir ini kami sedang sibuk, jawab Wasis dengan pipi memerah. Gali tersenyum melihat interaksi itu. Dia sengaja menyela, memberi ruang agar suasana tidak terlalu canggung. Jadi hari ini kami datang ke sini atas perintah dari Komandan Sugeng Bu. Kata beliau ada hal penting yang akan Bu Ningrum sampaikan. Iya. Tapi kayaknya kita makan dulu deh, biar lebih santai ya, jawab Ningrum. Cecep terkekeh. Siap, suasananya enak, makanannya juga pasti enakan di sini. Ningrum tertawa kecil. Ya, nanti saya minta siapkan sarapan untuk kalian ya. Jangan ditolak loh. Wasis hendak menolak, tapi Ningrum lebih dulu berkata, pokoknya nggak boleh ditolak ya. Jangan bikin saya sungkan. Akhirnya Wasis hanya mengangguk pelan, sementara Gali berbisik pada Cecep. Cep, kamu itu jangan norak, jangan malu-maluin. Konggoli apaan sih? Emang Cecep bikin malu apaan sih? Sekali lagi kamu ngomong norak kayak tadi sama Bu Ningrum, aku suruh pulang kamu. Geram Gali kesal. Obrolan berlanjut ringan. Sambil menunggu makanan datang, sesekali Ningrum mencuri pandang ke arah Wasis. Saat mereka bertemu, ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ada senyum kecil yang tidak sempat ia sembunyikan. Tak lama kemudian, makanan sudah siap dan mereka semua makan dengan lahap. Bahkan Cecep dan Gali sampai nambah 2 kali. Ningrum hanya menahan tawa melihat kelakuan mereka berdua, sedangkan Wasis hanya bisa geleng-geleng kepala. Selesai makan, mereka pun bersantai menikmati hidangan penutup. Kopi pun kembali disajikan. Bagaimana Bu? Ada hal penting apa yang akan disampaikan? Ujar Wasis membuka obrolan. Ningrum mengangguk. Dia menarik nafas pelan, lalu menunduk sebentar seolah sedang mengatur kata-kata. Masalahnya bukan di sini, bukan soal rumah makan. Gali langsung fokus. Cecep berhenti meniup kopi. Ini soal ayah saya, Pak Perdana, lanjut Ningrum. Wasis tidak bereaksi berlebihan. Dia hanya menatap Ningrum, memberi ruang agar perempuan itu melanjutkan ceritanya dengan tenang. Ningrum terdiam beberapa detik, jarinya mengusap pinggiran gelas tanpa sadar. Ayah sakit, tapi sakitnya aneh. Wasis sedikit memiringkan kepala. Aneh? Aneh bagaimana? Beberapa dokter bilang tidak ada penyakit berat, tekanan darah normal, jantungnya normal. Memang usianya sudah tua, tapi harusnya tidak separah itu. Cecep penyahut. Parahnya seperti apa teh Ningrum? Bu Ningrum maksud saya. Ningrum mengangkat wajah, matanya sedikit berkaca. Ayah sering tidak bisa tidur. Kalau malam beliau mengeluh badannya berat, nafasnya sesak, seperti ada yang menindih. Siang harinya lemas, tidak mau makan lagi, tatapannya kosong. Beberapa kali beliau menyebut nama orang-orang yang sudah lama meninggal. Wasis tetap diam, sikapnya tenang, tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Gali memperhatikan raut wajah Wasis, mencoba membaca pikirannya. Sudah berapa lama kondisi beliau seperti itu? Tanya Wasis akhirnya. Sudah hampir 2 bulan. Semakin hari semakin terlihat drop. Sekarang beliau ada di mana? Tanya Wasis tegas, seperti tak ingin kesedihan lama-lama menggelayuti hati Ningrum. Di Garut. Ayah gak mau diajak berobat di Jakarta.
Ningrum berhenti lebih lama. Ia menatap Wasis dan kali ini lebih lama. Ada harapan yang tidak ia ucapkan tapi jelas terbaca. Wasis menyadarinya. Dia tahu tatapan itu tapi memilih tetap profesional. Bu Ningrum, ingin kami pergi ke Garut? Tanyanya lurus. Ningrum tersenyum tipis. Iya, saya berharap Mas Wasis mau datang. Setidaknya melihat langsung kondisi ayah saya. Gali menoleh ke arah Wasis. Cecep juga lalu mengangguk. Cecep siap kok nemenin Kang Wasis pergi ke Garut. Please deh, gadeng aja kamu, sumpah, saut Gali berbisik kesal. Baik Bu, saya akan telepon Komandan Sugeng dulu untuk laporan, ujar Wasis tegas. Wasis menatap Ningrum sekali lagi, kali ini lebih lama. Dia melihat bukan hanya seorang pengelola rumah makan, tapi seorang anak yang sedang khawatir pada kondisi ayahnya. Selamat siang Komandan, ujar Wasis menelpon Pak Sugeng. Ya, selamat siang. Gimana Sis? Tanya Pak Sugeng di ujung telepon sana. Izin Komandan, Pak Pradana sedang sakit keras dan Bu Ningrum meminta saya untuk datang langsung ke Garut Komandan. Perintah lanjut. Tanya Wasis meminta petunjuk. Hah? Pak Pradana sakit? Yes, pokoknya kamu berangkat. Kapan? Kapan Bu Ningrum maunya? Tanya balik Komandan Sugeng. Hari ini juga Komandan. Oke, kamu berangkat hari ini juga. Masalah jaga komplek biar saya ngurus. Ingat, keluarga Pradana itu sangat berjasa bagi perusahaan kita Sis. Layani mereka dengan baik. Saya percaya sama kamu. Pesan Komandan Sugeng tegas. Siap Komandan. Saya Gali dan Cecep berangkat hari ini juga. Jawab Wasis yang sengaja menyebutkan nama Cecep. Hah? Cecep? Kenapa dia ikut juga Sis? Tanya Komandan Sugeng heran bercampur sebal. Dia dibutuhkan Komandan, karena sama-sama asli Sunda Komandan. Yes, tapi ingatkan sama dia, jangan macam-macam di sana. Jawab Komandan Sugeng akhirnya. Siap Komandan. Setelah menelpon Pak Sugeng, Wasis segera memberitahukan kabar baik itu pada Gali, Cecep dan juga Ningrum. Kita diperintahkan Komandan Sugeng untuk menemui Pak Pradana di Garut, ujar Wasis sambil tersenyum. Alhamdulillah, saut Ningrum dengan mata berbinar. Cecep ikut juga Kang Wasis? Ya, kamu juga ikut Cep, jawab Wasis tersenyum. Gali hanya mendengus kesal. Yes, akhirnya Cecep resmi juga jadi tim sus. Setelah bersiap, selepas zuhur mereka pun berangkat menuju ke Garut. Mobil berangkat meninggalkan halaman rumah makan Saung Pradana menjelang pukul 1 siang. Sebuah mobil keluarga berwarna hitam, bersih dan terawat. Ningrum duduk di kursi depan di samping Pak Sopir. Wasis, Gali dan Cecep menempati kursi tengah dan belakang. Tidak ada yang banyak bicara saat mobil mulai melaju keluar dari kota Jakarta. Lalu lintas siang masih padat, tapi bergerak. Suara mesin stabil, radio sengaja dimatikan. Ningrum memandang ke depan. Kedua tangannya saling bertaut di pangkuan. Sejak pembicaraan tadi, wajahnya tampak lebih serius, bukan panik, tapi seperti seseorang yang menahan beban lebih lama sendirian. Terima kasih ya, kalian sudah mau ikut, ucap Ningrum pada akhirnya. Suaranya pelan tapi jelas. Wasis mengangguk. Semoga kedatangan kami akan membawa kebaikan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Ningrum menoleh. Ada senyuman tipis di wajahnya cepat hilang sebelum terlihat terlalu jelas. Gali memperhatikan, tapi memilih diam. Cecep menyandarkan kepala ke sandaran kursi, matanya setengah terpejam, dan perutnya sudah mulai mual. Ya, Cecep ternyata hobi mabuk perjalanan. Mobil mulai memasuki jalan tol. Gedung-gedung tinggi berganti menjadi deretan pohon dan papan penunjuk arah. Mobil melaju konstan, jalanan mulai menanjak. Udara dari AC terasa sejuk, tapi suasana di dalam mobil tidak sepenuhnya ringan. Sopir menoleh sedikit lewat kaca spion. Kalau lancar kita sampai sore, kita lewat Nagrek. Gali mengangguk. Siap. Beberapa jam kemudian, setelah memasuki kawasan Nagrek, mobil mulai memasuki kawasan pegunungan. Jalanan berkelok-kelok, udara berubah lebih dingin, pemandangan sawah dan bukit terbentang di kejauhan. Dan tiba-tiba
Pak sopir, bisa berhenti dulu nggak? Ujar Cecep lantang dari arah belakang, membuat Wasis dan Gali menengok ke arah Cecep di kursi belakang. Loh, mukamu kenapa hijau begitu, Cep? Tanya Gali heran. Cecep mau muntah, Kang Gali, jawab Cecep lemah, keringat dingin mulai mengalir. Waduh, gawat ini sis, jangan sampai kita disembur sama dia ini. Pak sopir, berhenti dulu pak, teriak Gali panik, membuat sopir segera menepikan mobil di pinggir jalan. Setelah keluar dari mobil, Cecep langsung berlari menuju semak-semak di samping jalan, lalu mengeluarkan isi di perutnya. Cecep duduk di tengah aja ya, kalau di belakang Cecep jadi pusing, ujar Cecep setelah sukses mengeluarkan apa yang tadi ia makan di rumah makan Saung Pradana. Cep, kamu ini baru sekali ikut langsung nyusahin aja. Sis, ini wajib dievaluasi nantinya. Sungut Gali sebal karena kini dia harus gantian duduk di kursi belakang. Diam-diam dia juga takut mabuk. Setelahnya mobil itu kembali berjalan, Wasis memperhatikan Ningrum dari samping. Wajah perempuan itu tampak lebih tegang dibanding tadi pagi. Tangannya beberapa kali mengepal tanpa sadar. Menjelang sore, mobil akhirnya memasuki jalan menuju rumah Pak Pradana. Mobil berwarna hitam itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi tinggi. Ornamen ukiran klasik menempel di sepanjang pagar, menunjukkan bahwa rumah itu bukan milik orang sembarangan. Di balik gerbang tampak halaman luas dengan tanaman-tanaman yang terawat dengan rapi. Seorang satpam tergopoh-gopoh membukakan gerbang, lalu sopir memarkirkan mobil tepat di depan bangunan utama. Rumah itu besar, bertingkat 2, dengan dinding krem dan pilar-pilar kokoh di teras depan. Kesan mewahnya tidak berlebihan, tapi jelas menunjukkan kemapanan keluarga Pradana. Wasis turun tanpa banyak bicara. Ia mengedarkan pandangan, menangkap detail sekitar. Gali menyusul di belakang, menarik nafas panjang. Cecep turun paling akhir, badannya limbung. Ya, dia masih mabuk perjalanan. Ayo, silakan masuk, kata Ningrum pelan. Raut wajah Ningrum berubah. Sejak mereka memasuki wilayah ini, senyumnya tetap ada, tapi matanya menyimpan kekhawatiran yang lebih dalam. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi pusat dari semua kegelisahan. Mereka masuk ke dalam. Ruang tamu luas dengan perabotan mewah, beberapa foto dan lukisan tergantung di dinding. Salah satunya foto Pak Pradana di usia yang lebih muda, berdiri tegap dengan senyuman tipis. Wasis berhenti sejenak, menatap foto itu, lalu kembali melangkah. Tak lama kemudian, dari dalam sebuah kamar muncul seorang laki-laki berusia lebih muda daripada Ningrum. Gugum Pradana, anak bungsu dari Pak Pradana, muncul dengan tatapan tak bersahabat kepada Wasis, Gali dan Cecep. Mendapat itu, Ningrum segera menghampiri Gugum. Lalu mereka berdua berbicara di sudut ruangan. Sesekali terlihat Gugum bicara sambil menoleh menatap tak suka kepada Wasis. Setelahnya, Gugum pun masuk kembali ke dalam kamar, lalu menutup pintu dengan kasar. Maafkan adik saya, Gugum mungkin tertekan karena kondisi Ayang semakin buruk. Silakan istirahat dulu aja ya. Perjalanan kalian tadi kan panjang, kata Ningrum. Teh hangat disuguhkan oleh seorang perempuan parubaya yang tampaknya sudah lama bekerja di sana. Tidak banyak obrolan, Gali duduk diam memperhatikan sekeliling. Cecep memilih berdiri di dekat pintu, sesekali melirik ke arah luar rumah. Beberapa menit kemudian, Ningrum berdiri. Mas Wasis, kita bisa ke kamar ayah saya sekarang? Wasis dan Gali mengangguk mantap. Cecep jaga di luar aja ya. Kalau ada apa-apa panggil, jawab Cecep singkat, padahal tidak ada yang mempertanyakan keputusannya. Tangga menuju lantai 2 dilewati dengan langkah pelan. Di ujung lorong lantai atas, ada satu pintu kamar yang terlihat lebih tertutup dibanding yang lain. Tirainya tebal dan lampu lorong di sekitarnya sedikit redup.
Itu kamar ayah saya, kata Ningrum. Dia berhenti di depan pintu, menarik nafas, lalu mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ningrum membuka pintu perlahan. Kamar itu luas, dengan tempat tidur besar di tengahnya. Di atas ranjang, Pak Pradana terbaring dengan tubuh yang tampak lebih kurus dari foto-foto yang tadi mereka lihat. Wajahnya pucat, matanya terpejam, nafasnya berat tidak teratur. Wasis langsung merasakan perubahan suasana, membuatnya lebih waspada lagi. Gali berdiri sedikit di belakang, membiarkan Wasis maju lebih dulu. Ningrum melangkah pelan ke sisi ranjang. Ia duduk di kursi kecil, menggenggam tangan ayahnya. "Ayah," katanya lirih, tapi tidak ada respon. Wasis memperhatikan wajah Pak Pradana dengan seksama dari dekat. Garis-garis kelelahan itu terlihat jelas. Tidak ada bekas luka, tidak ada tanda kekerasan. Semua tampak seperti orang sakit biasa, tapi ada sesuatu yang janggal di mata batin Wasis. Seolah mengetahui ada orang lain, Pak Pradana tiba-tiba mengerang pelan. Kelopak matanya bergerak, lalu terbuka sedikit. "Ningrum," suaranya serak. "Iya, ayah. Ningrum di sini." Ningrum langsung mendekat, air matanya jatuh. Pak Pradana menggeser pandangan, menatap Wasis dan Gali, alisnya berkerut lemah. "Siapa?" tanyanya lirik. "Temang Ningrum, ayah. Kami mau jenguk ayah." Pak Pradana menatap Wasis lebih lama. Tatapan itu seperti orang yang sedang mencoba mengingat sesuatu yang jauh. "Ayah capek," katanya pelan. Lalu matanya kembali terpejam. Ningrum mengusap wajah ayahnya dengan lembut. "Ayah istirahat ya." Keheningan kembali mengisi kamar itu. Wasis melangkah mundur. "Kita keluar sebentar." Ningrum mengangguk. Dengan berat hati, ia berdiri dan mengikuti Wasis dan Gali keluar kamar. Pintu ditutup perlahan. Di lorong kamar, Ningrum bersandar ke dinding, menarik nafas panjang. "Mas Wasis, jujur, apakah ayah masih bisa ditolong?" Wasis tidak langsung menjawab. Ia memandang ke ujung lorong seolah menyusun sesuatu di kepalanya. "Saya belum bisa berjanji apa-apa, tapi saya tidak akan datang sejauh ini kalau saya tidak berniat membantu," katanya tegas. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Ningrum menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada kelegaan kecil yang muncul di wajahnya. "Saya akan masuk lagi ke dalam bersama Gali. Bu Ningrum tunggu di luar dulu sementara ya," ujar Wasis mencoba tersenyum untuk menenangkan hati Ningrum. Setelahnya, Wasis dan Gali masuk ke dalam kamar. Ya, mereka berdua siap beraksi. Setelah pintu ditutup, mereka berdua duduk bersila. Baru saja Wasis dan Gali akan merogoh sukmo, tiba-tiba terdengar suara Pak Pradana memanggil. "Nah, kesinilah," ujar Pak Pradana lirih dari atas ranjang sana. Wasis yang sedikit kaget segera menghampiri, sedangkan Gali masih duduk bersila. "Saya baru melihat kalian, tapi saya yakin kalau kalian adalah orang baik, dan saya percaya pada kalian," ujar Pak Pradana dengan tatapan sayu ke arah Wasis. "Saya seperti ini karena saya sayang dengan anak-anak saya. Saya ingin menyelamatkan Ningrum dan juga Gugum," lanjut Pak Pradana dengan mata mulai berkaca-kaca. "Maksudnya bagaimana, Pak?" tanya Wasis heran. Pak Pradana menarik nafas panjang, kemudian mulai menceritakan semuanya. Ya, keluarga besar Pak Pradana dari garis keturunannya selama beberapa generasi sudah terikat dengan sebuah perjanjian yang dibuat oleh leluhur Pak Pradana. Sebuah perjanjian dengan makhluk gaib yang menawarkan kekayaan, kemakmuran, dan kejayaan pada tra keluarga Pradana dari generasi ke generasi. Namun, semua itu ada harganya. Satu nyawa dari setiap generasi harus diberikan dulu. Terakhir,
Adik Pak Pradana lah yang harus diserahkan hingga menyisakan Pak Pradana seorang karena orang tua Pak Pradana hanya memiliki dua orang anak. Dan kini hal tersebut kembali terjadi pada Pak Pradana yang hanya memiliki dua orang anak. Dia harus menyerahkan salah satu di antara Ningrum ataupun Gugum sebelum mereka berdua ada yang menikah kepada makhluk sesembahan keluarga mereka. Tapi Pak Pradana tak sampai hati. Dia tidak ingin ikatan ini terus berlanjut pada anak dan cucunya kelak. Dia harus memutusnya walau harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi apakah dengan mengorbankan diri Bapak itu bisa memutus perjanjian itu? Tanya Wasis dengan sorot mata tajam. Dia tak ingin Ningrum menjadi korban berikutnya walaupun Pak Pradana sudah berkorban. Aku juga belum tahu pasti, nak. Saat ini aku seperti di awang-awang, tidak diterima di bumi dan di sana. Bantu aku, nak. Selamatkan Gugum dan Ningrum, jawab Pak Pradana kemudian menutup matanya. Mendengar itu semua, amarah Wasis memuncak. Dia tidak ingin Ningrum sedih dan terluka. Wasis sampai bingung. Apakah ini yang namanya cinta? Lalu dengan langkah mantap ia berjalan ke arah Gali, kemudian duduk bersila di samping Gali. Mereka berdua segera merogoh sukmo. Alam gaib menyambut mereka berdua. Langit kelabu, kabut membatasi pandangan mereka. Di depan mereka terlihat sebuah bangunan besar seperti kerajaan. Suara erangan terdengar dari segala arah. Hati-hati, ini adalah salah satu kerajaan gaib terbesar. Penguasanya makhluk gaib kejam pemberi kekayaan untuk manusia sesat, ujar Wasis, matanya menatap sekeliling penuh waspada. Waduh sis, kayaknya aku harus manggil si Ireng nih. Kamu juga panggil sebelang sis. Kayaknya makhluk di sini sangar-sangar deh, jawab Gali yang dalam seketika muncul seekor macan kumbang besar di sampingnya siap untuk bertarung. Di tangan kanan Gali juga tiba-tiba muncul tombak gaib pamor lurus. Wasis memejamkan mata sejenak dan tiba-tiba harimau gaib pemberian Eyang Jalayuda muncul di sampingnya sekaligus pedang gaib Sukmogeni yang tergenggam di tangan kanannya. Wasis siap untuk sebuah perang besar di kerajaan gaib ini demi untuk Ningrum. Mata Wasis berkilat tajam, tak sabar untuk menghancurkan makhluk yang membelenggu tubuh Pak Pradana. Kita perang hari ini, Li, ujar Wasis dengan nada kejam. Belum sempat mereka bergerak lebih jauh, tanah di depan mereka terbelah. Makhluk-makhluk gaib bermunculan, berwajah setengah manusia, setengah binatang, bertaring tajam. Kulitnya bersisik atau berbulu kasar. Mereka datang bergerombol, tanpa teriakan perang, hanya suara gesekan tulang dan nafas basah. Wasis melangkah lebih dulu. Satu tebasan horizontal dari pedang Sukmogeni memotong 3 makhluk sekaligus. Api dari bila pedang itu menyambar, tubuh-tubuh itu terbelah lalu runtuh menjadi abu yang langsung tersedot ke tanah. Harimau besar di samping Wasis melompat, menerkam 2 makhluk yang mencoba menyerang dari samping. Satu digigit lehernya sampai putus, satu lagi dihantam dengan kaki depan hingga hancur. Gali menyusul, tapi dengan cara berbeda. Ia menusuk, menarik, lalu memutar tombaknya dengan presisi. Setiap tusukan tombak pamor lurus tepat ke pusat energi makhluk-makhluk itu. Macan kumbangnya bergerak seirama, menyergap dari bayangan, mematahkan tulang, lalu menghilang lagi. Namun Gali segera menyadari ada yang berbeda. Ya, Wasis tidak seperti biasanya. Biasanya Wasis tenang, pukulan seperlunya, efisien. Kali ini setiap tebasan penuh tekanan. Ia maju tanpa menunggu celah, membelah barisan musuh, menghantam, menendang, dan menebas lagi. Ses! Gali hendak bersuara, tapi terhenti saat melihat mata Wasis. Ada kilatan di sana. Bukan kemarahan biasa, tapi tekad yang terlalu keras, terlalu pribadi.
Makhluk-makhluk gaib itu terus berdatangan dari lorong-lorong istana, dari tanah dan udara. Mereka seperti pasukan yang akhirnya dipanggil penuh. Kerajaan gaib itu bergerak untuk mempertahankan diri, tapi Wasis justru semakin brutal. Dia melompat ke tengah kerumunan, membiarkan dirinya dikepung. Pedangnya berputar, api menyambar ke segala arah. Harimaunya mengaum, kali ini suaranya mengguncang. Gali terpaksa memperlebar jarak, menahan gelombang musuh yang mencoba mengepung dari belakang. Tombaknya bergetar di tangan. Duh, Wasis, kenapa ini ya? Gumam Gali. Dan benar saja, sesosok makhluk besar berhasil menghantam dada Wasis. Tubuhnya terpental, menghantam pilar istana hingga retak. Tapi Wasis bangkit sebelum tubuh jatuh sepenuhnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, namun senyumnya tipis dan dingin. Dia mengangkat pedang Sukmo Geni. Aku tidak datang untuk menawar, tapi aku datang untuk mengakhiri. Dalam benaknya, wajah Ningrum terlintas. Bukan wajah yang menangis, tapi wajah yang berusaha kuat di dalam kamar ayahnya. Pedang Sukmo Geni menghantam permukaan kerajaan gaib itu. Ledakan cahaya merah menyebar, menara-menara runtuh, pasukan makhluk gaib tersapu, tercabik, tercerai-berai. Jeritan memenuhi udara. Gali menahan nafas. Dia belum pernah melihat Wasis sejauh ini. Ini bukan lagi pertarungan profesional, ini pribadi. Mereka terus maju semakin dalam hingga akhirnya terlihat sebuah singgasana hitam di tengahnya. Dari singgasana itu, sang raja bangkit. Tubuhnya tinggi menjulang, berlapis jubah hitam. Wajahnya tidak jelas, berganti-ganti antara wajah manusia tua, wajah binatang bertanduk, dan bayangan bermata merah. Dari tubuhnya memancar tekanan berat, jauh berbeda dari makhluk-makhluk sebelumnya. Dia melangkah turun perlahan. Berani sekali kau menghancurkan rumahku, katanya. Suaranya dalam dan berlapis seperti banyak mulut yang berbicara bersamaan. Kau manusia sudah melangkah terlalu jauh. Harimau besar di samping Wasis menggeram. Kali ini ragu. Macan kumbang di sisi Gali berhenti, bulunya berdiri. Gali melangkah mendekat. Sis, tidak Li. Potong Wasis tanpa menoleh. Dia melangkah maju seorang diri. Pedang Sukmo Geni angkat. Api di bilahnya kini lebih terang tapi padat seperti inti matahari. Aku sudah tahu siapa kau, dan aku sudah tahu perjanjian busuk yang kau ikat pada keluarga itu. Lanjut Wasis, matanya terkunci pada sosok itu. Raja makhluk gaib itu tersenyum, atau setidaknya bayangan yang membentuk senyum. Mereka yang meminta, dan aku hanya menagih. Wasis mengencangkan genggamannya pada pedang. Ya, dan aku datang untuk memutus, katanya pelan penuh tekanan. Alam gaib di sekitar mereka bergetar. Angin berhenti. Api di pedang Sukmo Geni menyala satu kali, tajam dan suci. Wasis dan raja dari kerajaan gaib itu kini berhadapan-hadapan satu lawan satu. Ini bagian kulih. Kau diam saja di situ, ujar Wasis datar, lalu memasang kuda-kuda tempur siap untuk menyerang. Dengan diawali teriakan keras menggema, Wasis melesat secepat kilat ke arah depan. Namun tiba-tiba alam seolah-olah berhenti bergerak. Seluruh makhluk raja dari kerajaan gaib itu, termasuk Wasis dan Gali, diam kaku tak bergerak. Dari balik kabut muncul sesosok lelaki tua berbadan kekar dibalut pakaian perang. Dari zaman kerajaan Jawa kuno, wajahnya keras menyiratkan wibawa yang kuat. Melangkah tenang ke arah Wasis yang masih membeku di udara dalam posisi menyerang. Ya, dialah Eyang Jalayuda, sosok sakti leluhur Wasis yang jarang sekali menampakkan diri. Apabila dia sudah menampakkan diri, maka ada sesuatu yang jauh lebih besar. Eyang Jalayuda tersenyum hangat begitu tiba di hadapan Wasis. Dia menatap wajah Wasis yang kini terlihat semakin dewasa semenjak terakhir kali ia bertemu. Kau semakin gagal, gumam Eyang Jalayuda menatap Wasis, mengingatkan pada dirinya di kala muda.
Dengan satu tepukan pelan di bawah Wasis, Wasis jatuh berlutut di hadapan Eyang Jalayuda. Eyang, ujar Wasis bergetar ketika menyadari kehadiran Eyang Jalayuda di hadapannya. Bangunlah, ujar Eyang Jalayuda membantu Wasis berdiri. Salam hormat Eyang, ujar Wasis memberi hormat dibalas anggukan dan senyuman dari Eyang Jalayuda. Wasis, kekuatanmu sekarang sudah meningkat secara luar biasa. Aku yakin kau akan dengan mudah bisa menghancurkan kerajaan gaib ini, ujar Eyang Jalayuda dengan tenang. Wibawanya terpancar kuat, membuat Wasis hanya bisa menundukkan kepala. Tapi dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu harus disertai dengan hati yang tenang dan juga pikiran yang jernih. Eyang tahu hatimu sudah dipenuhi amarah karena kau tidak ingin gadis yang kau sayangi bersedih, ujar Eyang Jalayuda yang membuat Wasis mendongak. Tapi makhluk itu jahat, Eyang, jawab Wasis lirik. Tidak akan pernah ada kata baik tanpa adanya kata jahat. Masing-masing makhluk ciptaannya memiliki peran masing-masing dalam kehidupan ini. Pulanglah, biar Eyang yang membereskan semua kekacauan di sini. Dan biarkan manusia yang bernama Pradana itu menyelesaikan semua yang sudah dimulai oleh leluhurnya. Percayalah, hitam dan putih akan selalu terlihat jelas pada akhirnya, lanjut Eyang Jalayuda dengan senyuman hangat menghiasi wajah tegasnya. Baik Eyang, jawab Wasis tanpa berani membantah, dan hanya dengan satu tepukan tangan dari Eyang Jalayuda membuat Wasis dan Gali terlempar kembali ke alam manusia. Tubuh Wasis dan Gali terhempas ke belakang ketika raga mereka kembali ke dalam tubuh. Bahkan Gali sampai menghantam pintu kamar Pak Pradana. Jancok, sungut Gali sambil memegangi punggungnya yang sakit. Beberapa saat kemudian, daun pintu kokoh itu menghantam pinggang Gali lagi ketika Ningrum dan Gugum membuka pintu kasar karena mendengar kegaduhan di dalam. Dia terlihat sangat khawatir. Ada apa Mas Wasis? Seru Ningrum ketika pintu sudah terbuka sempurna. Di sampingnya ada Gugum sang adik. Terlihat Gali masih duduk di lantai sambil memegangi pinggangnya. Wasis sudah berdiri dan Pak Pradana masih terbaring lemas di atas ranjang dengan mata terpejam. Bagaimana Mas Wasis? Tanya Ningrum dengan tatapan penuh harap. Wasis segera menceritakan tentang ikatan keluarga besar Pradana dengan sosok makhluk gaib pemberi kekayaan dan kejayaan selama ratusan tahun. Dari mulai leluhur keluarga Pradana sudah terikat dengan sosok makhluk itu. Satu tumbal nyawa dari darah keluarga Pradana di setiap generasi, dan Pak Pradana memilih untuk memutusnya. Jadi Mas Wasis nggak bisa mengalahkan makhluk itu? Tanya Ningrum dengan mata berkilat. Maaf Maningrum, jawab Wasis berusaha tenang. Dalam hati dia merasa gagal membahagiakan hati Ningrum. Hening sebentar, sampai tiba-tiba terdengar suara lirih dari Pak Pradana. Ningrum, Gugum, sini nak, ujar Pak Pradana lirih. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Ningrum dan Gugum mendekat perlahan ke arah ranjang dengan hati penuh kecemasan. Maafkan ayah, lanjutkan hidup kalian dengan baik dan tetaplah menjadi orang baik, ujar Pak Pradana lirih, lalu menoleh ke arah Wasis dengan senyuman di wajah, dan setelahnya nafasnya terhenti. Ningrum dan Gugum berteriak histeris. Mereka menangis mendapati sang ayah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Perjanjian keluarga besar Pradana sudah terputus. Ya, setiap manusia
akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Selesai. Wow, luar biasa, keren pakai banget, dan ini menjadi salah satu episode terkeren bagi saya nih ya dalam kisah Wasis Gali. Bagaimana di dalam episode kali ini muncul kembali sosok Eyang Jalayuda. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sosok Eyang Jalayuda bisa mengikuti nih episode-episode sebelumnya di kisah Wasis dan Gali. Jadi sosok Eyang Jalayuda ini adalah sosok yang memberikan harimau gaib kepada Wasis dan juga Gali. Cuma bedanya kalau punyanya Wasis yang belang-belang nih harimau, nah punyanya Gali yang hitam macan kumbang, dan juga dia yang memberikan pedang gaib Sukmo Geni dan juga tombak pamor lurus kepada Gali. Keren pakai banget. Jarang-jarang banget nih yang Jalayuda muncul, baru 2 kali nih selama episode Wasis dan Gali. Dan bagaimana di sini pada akhirnya Wasis gagal ya. Wasis dia bukan gagal kalau menurut saya, dia merasa gagal membahagiakan hati Ningrum, sedangkan Wasis kayaknya beneran suka deh sama Ningrum ya. Entah gimana, kayak dia kayak gue harus ngebahagiain Ningrum gitu. Padahal baru bertemu 2 kali sama ini, tapi memang mungkin ada sesuatu di hatinya Wasis terhadap Ningrum ya. Dan ternyata apa yang membuat Pak Pradana sakit adalah perjanjian. Perjanjian yang sudah terikat selama beratus-ratus tahun yang lalu dari leluhur Pak Pradana dulu. Dan di sini kata-kata dari Eyang Jalayuda keren banget sih menurut saya. Di sini Eyang Jalayuda mengatakan bagaimana semua makhluk diciptakan dengan memiliki fungsi masing-masing. Waduh, tidak akan ada kata jahat kalau tidak ada kata baik. Bener juga sih, kita nggak bisa bilang orang itu jahat kalau nggak ada orang baik. Benar-benar keren banget, dan ini dalam maknanya, dan menurut saya masih menjadi misteri dari kata-kata yang diucapkan oleh Eyang Jalayuda ini. Ada apa sih sebenarnya di balik misteri pesugihan yang dilakukan oleh leluhur keluarga Pak Pradana? Dan Ningrum sedih, udah otomatis sedih. Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Saya yakin ini akan ada episode selanjutnya nih tentang Ningrum dan juga Wasis dan Gali dari kematian Bapak Pradana. Ada misteri apakah? Pokoknya jangan sampai kelewatan setiap minggunya untuk kisah Wasis dan Gali, teman-teman ya. Keren pakai banget, salah satu episode terkeren. Dan buat Mas Rastra Kesatria, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.